saling mengingatkan sama kita jika ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas diagnosa Tang. Dan diagnosa Tang ini sebenarnya adalah lebih terkenal pada sebuah diagnosa tradisional Chinese medicine. Jadi nanti ada di channel yang sudah saya berikan, ada beberapa literasi yang luar biasa dari beberapa ahli di sana yang membahas berkaitan dengan diagnosa Tang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk kita, penguatan bahwa ketika kita menjelaskan kepada seseorang yang mungkin punya kapasitas keilmuan ataupun katakanlah gelar tertentu, maka kita bisa katakanlah perkuat ini bahwa ini ada literasinya, ada dasar hukumnya, sehingga kita bisa kuat secara pendapat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Ya mungkin ini nanti akan dibagi 2 sesi, tidak akan cukup untuk 1 sesi. Sedikit sebelum kita mengulas hal-hal yang berkaitan dengan diagnosa, ini mengingatkan kembali, ini sharing saja kepada teman-teman, bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadikan kita seorang konsultan yang handal, yang baik, yang profesional. Kita tidak melihat kata-kata orang dan sebagainya, tapi bagaimana caranya kita tingkatkan kepercayaan dengan senantiasa mengupgrade, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman di sini terus meningkatkan kepercayaan dengan cara terus mencari ilmu dimanapun kepada siapapun. Jadi inilah bentuk daripada kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang kedua adalah jangan kemudian kita galau dengan kondisi-kondisi seperti ini, cemas dan sebagainya, sehingga kita akhirnya mundur atau gantung alat kop misalnya, atau gantung alat terapi lainnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian bisa mengimprovisasi kita, kalau kita kemudian bisa punya kemampuan lebih dan terus, saya lihat teman-teman di sini luar biasa upgrading kemana-mana. Itu adalah modal. Itu adalah modal di mana teman-teman yang sering mengupgrade di sana, saya lihat Pak Riko ataupun yang lainnya itu luar biasa. Silakan untuk Pak Jul Hendrik juga, silakan. Pokoknya hampir semuanya di sini saya lihat mulai banyak mencari ilmu, haus akan ilmu. Maka jadikan itu sebagai penguat kita agar kita tidak panik dengan kondisi seperti ini, justru malah kita menjadi solusi klien-klien kita. Kemudian bagaimana berdamai dengan diri kita? Artinya kita caranya meningkatkan diri kita. Jangan kemudian kita punya mental block down. Jangan kita punya mental yang kemudian drop. Di satu sisi lihat orang-orang yang lain katakanlah sedang berjuang, malah kita kemudian mundur, atau bahkan ada juga yang kemudian mohon maaf dengan alasan belum izin lah, belum punya izin praktek lah, atau mungkin belum banyak sertifikatnya, atau mungkin baru. Jangan pernah berpikir itu. Jadi sebuah gambaran kepada teman-teman, waktu saya ngadain pelatihan pertama kali tahun 2005 kalau tidak salah, maka ada teman saya itu yang baru ikut pelatihan 2 hari, dia sudah bisa buka geria sehat. Luar biasa. Artinya itu memberikan sebuah gambaran dia mau mengupgrade diri. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat-sahabat semuanya di sini, ternyata kita akan dihadapkan pada sebuah permasalahan ketika kita menghadapi klien. Nah, itulah ilmunya. Maka itu yang harus kemudian kita kolektif ya. Hari ini saya sedang banyak mengkolektif gambar-gambar. Padahal dahulu saya sudah banyak menerapi, alhamdulillah banyak sekali ya, tidak perlu dihitung. Tapi intinya adalah
saya sudah masuk kuliah sehat beberapa kali, artinya saya sudah ngelola dan sebagainya, tapi tidak saya dokumentasikan. Ini yang lemah. Jadi tolong teman-teman sekalian yang masih baru-baru atau mungkin masih lagi hangat-hangatnya atau lagi semangat-semangatnya, tolong dokumentasikan, ya, dokumentasikan. Dan kalau tidak boleh dipublish kecuali sudah izin ataupun dengan inisial, ya, tidak boleh dipublish kecuali izin kepada si kliennya ataupun menggunakan inisial, tidak boleh lengkap. Jadi ini adalah sebuah adab atau etika dalam kita mempublish klien, ya. Tetapi intinya adalah itu boleh dijadikan sebagai riset sederhana. Kemudian kondisi tertekan, malas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang kemudian kita juga sering dibully dan sebagainya, kita tidak usah khawatir. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadikan kita malas, mundur, ataupun mungkin kita tidak pede, ya. Sekali lagi, pantaskan diri kita, kuatkan diri kita dengan keilmuan, kemudian latih cara konsultasi yang baik, cara touch, sentuhan kepada klien. Saya sangat yakin kepada antum semuanya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa mendapatkan nilai kepercayaan yang luar biasa dari klien. Ya, sekali lagi, jangan sampai kemudian kita lemah. Kenapa? Karena sekali lagi, sampai detik ini saya masih banyak kedatangan klien yang kekayaannya jauh sekali dari kita. Tetapi mereka datang ke tempat kita yang mungkin sederhana dan sebagainya, tapi mereka mau, bahkan itu ditunjukkan dengan berulang kali mereka datang untuk diterapi oleh kita. Itu adalah sebuah prestasi tersendiri untuk kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berpikir positif dan overthinking. Jangan overthinking maksudnya. Apa ya? Artinya jangan segala sesuatu itu ya kita husnuzon saja. Husnuzon kepada manusia, apalagi pada Allah, yang tentunya adalah ini gambaran daripada kita membersihkan hati kita. Karena sekali lagi, saya sedikit mohon maaf, bukan menasihati, tapi saya menasihati diri saya sendiri. Ternyata kasus-kasus yang saya tangani semakin ke sini, itu ternyata berkaitan semuanya dengan psikologis. Ya, contoh yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Beberapa pekan ini saya sedang menangani kasus anak kecil dengan kasus HNP atau tulang belakang masalah atau delay dan sebagainya. Ternyata kasus ini adalah berawal dari kondisi kedua orang tuanya. Itu ya. Ataupun mungkin ada juga beberapa pendapat di kitab klasik dan Tibun Nabawi itu, Ustaz Abu mengatakan bisa jadi karena faktor pola hidup daripada keduanya itu juga bisa berpengaruh. Tapi sekali lagi, kebanyakan saya menilai adalah sebuah hal yang sifatnya psikologis. Ini perlu dieksplor, ini perlu digali sekali lagi, ya, agar teman-teman sekalian bisa kemudian tidak menjudgment, tidak kemudian memponis bahwa ini karena ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman menguatkan hanya dari sisi terapinya saja, tidak, tapi gali lagi lebih jauh lagi. Insya Allah dengan tindakan terapi, dengan tindakan intervensi yang kita lakukan, tindakan-tindakan apapun itu akan memberikan progres yang luar biasa. Ini buat sharing buat saya juga ya, buat teman-teman sekalian. Oke. Oke. Sebelum ke sini bahwa kita poin pembahasan di sini adalah kita membahas rumus atau kondisi anatomi lidah itu sendiri ya. Kondisi anatomi lidah, bahwa sekali lagi kita tidak membahas apa yang digambar Bapak Ibu sekalian. Yang digambar itu sebenarnya adalah terjadinya bakteri di dalam lidah, itu kita tidak bahas itu ya. Tidak dibahas masalah bakteri, tidak dibahas masalah katakanlah ini hal-hal yang berkaitan dengan medis. Sekali lagi, ini gambaran daripada perbedaan daripada diagnosa lidah. Ya. Oke.
Bapak Ibu sekalian, saya yakin semuanya sudah pernah lihat, saya yakin semuanya sudah pernah mungkin tahu dan sebagainya. Ini adalah sebuah kaidah rumus saja. Tapi sekali lagi, ini harus dihafal. Ini harus diulang-ulang, ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah modal dasar ketika kita sudah bisa tahu, oh ini organ paru-paru, oh ini organ ginjal, oh ini limpa dan lever dan sebagainya. Maka tolong rumus-rumus yang saya kursor di sini adalah berkaitan dengan jantung, paru-paru, limpa, lambung, kemudian kandung kemih, ginjal, rahim, usus halus, kemudian lever, heart, dan sebagainya, itu tolong dihafalkan. Kenapa? Karena ini sederhana. Dan ini juga lah menjadi dasar buat kita agar kita langsung peka terhadap sebuah organ yang muncul nanti tanda-tanda di lidah. Ya, sekali lagi, Bapak sekalian, teman-teman sekalian dimanapun berada, tolong ini dihafalkan ya. Kalaupun tidak hafal, diulang-ulang, dicek posisinya di mana, letaknya di mana. Dan ini saya sangat yakin ada simpel sekali ya. Saya tidak akan memberikan materi yang jelimet karena sebenarnya kaidah dasarnya ini sangat mudah, tetapi tadi butuh feeling yang kuat nantinya ya. Oke, dari gambar-gambar ini saya cuma hanya mengumpulkan, mengkolektif saja bahwa bisa jadi dalam anatomi lidah itu sendiri ada kandungan-kandungan yang berhubungan dengan masalah rasa. Di sini juga ada manis, ada kemudian katakanlah kelat dan sebagainya. Maka ini juga nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Jadi intinya adalah ada di materi ini yang membahas mengenai rasa daripada unsur di lidah itu di mana saja. Jadi ini adalah gambar-gambar kolektif. Jadi kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita perkuat saja. Walaupun mungkin kadang gambar tersebut tidak full atau tidak lengkap, tetapi kita tidak perlu, mungkin ada maksud tertentu dari si pembuat gambar tersebut, tetapi intinya adalah kita tahu yang pertama tadi. Ini kalau kita mengarah ke sini, ini yang lengkap ya, yang lengkap yang seperti ini ya. Kemudian nanti kita membahas ke yang lain yang bisa jadi gambarnya berbeda. Atau teman-teman sekalian bisa mau gambarkan, silakan. Ya. Ini juga sama. Jadi ini anatomi secara medis seperti ini ya, anatomi secara medis. Tapi kita sekali lagi tidak membahas masalah anatomi secara medis. Ini terlalu kompleks, jadi sekali lagi kita ranahnya adalah diagnosa tradisional Chinese medicine atau complementary alternative medicine. Jadi kita tidak membahas itu. Kalaupun mau ya kita bahas yang ini ya, yang paling kiri ya. Ini boleh heart atau jantung, lung itu paru-paru, kemudian juga area lambung, pankreas, kemudian lambung, kemudian gallbladder ataupun dari area ginjal dan sebagainya. Jadi ini yang paling kita pelajari. Tapi kalau yang sebelah kanan saya dan yang lainnya, yang dua ini adalah bisa menguatkan kita bahwa ternyata bisa saja dalam lidah itu sendiri mengandung banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya. Contoh saya sederhana bahwa ketika ada tadi ada fungi, ada bakteri, atau ada jamur dan sebagainya, kita juga bisa memperkuat dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari yang lainnya ya. Tetapi sekali lagi esensinya kita mempelajari kaidah klasik atau traditional Chinese medicine. Jadi kita tidak membahas masalah medis ataupun yang lainnya. Oke, kita akan bahas ya, Bapak Ibu sekalian,
kita akan bahas mengenai di sini tepatnya adalah saya akan bahas mengenai ciri-ciri daripada yang muncul di lidah berkaitan dengan coronavirus. Nah, ini sebenarnya sudah saya baca di awal, jurnal internasionalnya juga ada, Profesor Liu Liang, kalau tidak salah beliau menemukan di sana di Wuhan ciri-ciri, dan ini sudah dipublish dan ternyata luar biasa. Saya dapatkan di katakanlah jurnal beliau, kemudian penelitian beliau, dan harus diapakan ya, mereka lebih cenderung kepada akupunktur ya, sekali lagi kepada akupunktur ya, boleh silakan, mau akupunktur, mau pijat, mau herbal, mau bekam silakan, tetapi beliau pada saat itu menyampaikan tahapan-tahapan coronavirus ketika dia OTG seperti apa, ketika kemudian baru terpapar seperti apa, kemudian seterusnya sebagainya. Jadi ada tahapan titik-titik akupunktur yang beliau lakukan. Jadi sekali lagi saya juga melakukan itu, tetapi akupunktur sebagai pendamping, dan insya Allah saya juga praktekkan itu. Tetapi saya lebih utamanya adalah hijamah atau bekam, gitu ya. Dan kedua adalah herbal. Oke, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah SWT. Jadi ini adalah gambaran. Jadi kenapa saya kemudian Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir terhadap apapun yang kondisi pada kita, di mana biasanya kalau kondisi positif itu muncul sekitar 10 atau 12 keadaan di sini. Contoh sederhana, anosmia atau hilangnya penciuman. Sekali lagi tidak usah panik. Saya sedikit memberikan sebuah sugesti kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada seseorang yang kemudian paniknya over, maka itu kecenderungan saya sudah rumuskan sebenarnya secara sederhana, bahwa jika orang itu terlalu panik berlebihan, kemudian menyerang psikologis dan saraf, dan kemudian kolbunya, maka dia bisa dipastikan positif. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi sebuah senjata virus ini bermain. Walaupun sebenarnya sekali lagi ini sangat mudah dihalau ini, dan insya Allah saya sering ngamin, dan insya Allah nanti saya sampaikan caranya seperti apa. Kemudian yang kedua, kadang terasa sendi yang ngilu dan sebagainya. Ini pun terjadi kepada kasus corona. Kemudian yang ketiga, lemes dan drop, itu biasanya muncul. Kemudian sesak dan dia timbul dahak di dalamnya. Kemudian sakit kepala yang berulang, nyeri bagian dada, ya bagian hipotalamus sternum di situ. Kemudian batuk, kemudian flu-nya agak sedikit parah karena dia mungkin berlebih lendirnya dan sebagainya. Kemudian muntah dan diare, serta kelelahan, mudah lupa, dan juga sakit tenggorokan. Jadi Bapak sekalian, saya sedikit mensugesti kepada diri saya sendiri, teman-teman, bahwa keadaan 1 sampai 12 ini sebenarnya adalah kondisi di mana tidak terjadi positif corona pun bisa terjadi. Artinya gini, dia tidak positif corona, ini bisa muncul. Artinya jangan sampai kemudian dengan kondisi-kondisi seperti ini kemudian kita langsung menyimpulkan, oh dia harus kita jauhi, oh dia harus kemudian kita terlalu selektif. Sampai ada teman saya, nauzubillah min dzalik sebetulnya, sampai dia tuh biasanya belanja ke beliau, padahal di situ ada istrinya, bukan yang kena suaminya, tapi dia sampai tidak belanja di tempatnya. Artinya apa? Ini yang berlebih dalam mensikapi kasus corona. Jadi artinya nggak usah khawatir bahwa kalau kita memproteksi diri, mungkin kalau kita prokes, ya insya Allah aman ya. Dan jangan sampai kemudian kita tadi membuli ataupun kemudian mengatakan ini aib, ya. Jangan sampai seperti itu ya. Sekali lagi, contoh yang paling sederhana, anosmia. Ini yang paling kadang-kadang orang itu mohon maaf sekali lagi, parno ya. Parno kenapa? Karena anosmia ternyata
dalam kaidah literatur medis itu munculnya itu adalah dalam rangka untuk apa ya kalau bahasanya, untuk melatih imunitas. Jadi jangan sampai kemudian muncul seperti ini langsung menyimpulkan wah saya jangan-jangan corona dan sebagainya. Tolong sekali lagi hindari. Tolong sekali lagi edukasi kepada siapapun, jangan sampai kemudian poin-poin 1 sampai 12 ini menjadi sebuah tragedi yang kemudian menjadikan dia makin parah dan kemudian terkena psikologisnya. Itu yang mungkin poin di sini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kondisi COVID seperti ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan, ini akan berakhir. Tapi sekali lagi saya sangat yakin kalau teman-teman sekalian jago diagnosa, bagus dalam memberikan sebuah konsultasi dan pelayanan, insya Allah akan apa ya, inden klien akan banyak. Sekali lagi ini bukan saya apa ya, takabur naudzubillah, bukan saya juga kemudian ingin menyampaikan untuk semangat saja, untuk memotivasi teman-teman. Insya Allah klien-klien datang, tapi dengan catatan kita harus paham diagnosa, terutama diagnosa lidah ini, gitu ya. Jadi ini poinnya. Jadi kita tidak membahas masalah masa corona dan sebagainya, tidak perlu ya. Oke, ini adalah gambaran di mana lidah ini kemudian menjadi sebuah barometer untuk kita. Kita harus hati-hati sebenarnya. Kita harus lebih hati-hati jika ada kondisi yang mungkin katakanlah di sini ada pada indikasi lidah pada seseorang yang datang terapi ke kita. Ya. Oke, seperti ini Bapak Saudara. Jadi tolong ini, jika ada kondisi-kondisi seperti ini, saya berharap sekali lagi, tolong jangan, terutama yang ini, ya yang bawah, ini jangan pernah Bapak Ibu sekalian rapi. Tolong, kenapa? Dalam kitab apa ya, Ustaz Abu Muhammad menyampaikan ini ada di kitab klasik dan Tibun Nabawi menyampaikan ini adalah indikasi apa ya kalau bahasa sakratul maut ya, harus hati-hati. Cirinya adalah satu, terpenuhinya semua warna kuning, hitam apa, dan kemudian kalau Bapak Ibu sekalian di sini sudah seperti kerak dan sebagainya, dan ini pun sudah masuk rumah sakit, tolong jangan lakukan tindakan yang sifatnya terapi fisik, mohon maaf sekali lagi, saya ini sharing, tetapi lakukan dulu terapi herbal, tentunya yang sifatnya suspensi atau cairan dahulu, kemudian lakukan hal-hal yang sifatnya ringan seperti asupan-asupan apa yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah, tetapi yang hangat dan manis, ya. Boleh dicampur dengan garam untuk memecah dahak dan sebagainya. Dan garamnya itu garam krosak ya, jangan garam yang halus. Itu tolong diantisipasi. Kemudian bagian atas, ini saya sedikit sampaikan, ini sudah mulai dahak yang lengket ya. Sudah mulai lengket dan ini butuh dipecahkan dahak itu dengan sesuatu yang sifatnya pemecah daripada herbal ataupun zat yang lain. Apa itu? Yang paling sederhana adalah, ini sharing sekali lagi, garam krosak yang kasar itu dilarutkan, diminum, campurkan madu, kemudian diberikan secara perlahan. Itu salah satunya yang paling penting. Tapi ini boleh dibekam, boleh, dengan catatan dia kondisinya sudah negatif misalnya. Saya pakai prokes dulu ya, saya pakai prokes. Artinya prokes gini, lakukan kalau sudah negatif baru boleh dibekam ya. Kenapa? Karena saya sedikit sharing kepada teman-teman, nanti ada di bawah saya ada kasus yang beberapa yang saya tidak tahu dia datang, dia tidak membawa cek, tapi saya sudah pastikan dia sudah positif. Tetapi kemudian saya coba berikan herbal dahulu 1 kali 2 kali, yang sudah kelihatan perubahan signifikan,
wajahnya, lidahnya, baru saya berani bekam. Itu yang paling aman ya. Tapi kalau kondisinya yang seperti ini, tolong jangan dibekam ya. Ini juga herbal dahulu, jangan lakukan hal-hal tindakan yang over, mohon maaf sekali lagi. Tapi bisa. Dan insya Allah dengan herbal yang sifatnya referensi dari kita dengan banyak ataupun beberapa kategori, saya yakin cepat berubahnya. Bahkan bisa jadi itu hanya hitungan 1-2 hari saja. Oke. Indikasi dan ciri-cirinya. Yang pertama, ini juga muncul jika warna di layar ini sudah mulai berwarna putih hampir seluruh bagian daripada batang lidah, ya, hanya pinggir-pinggirnya. Jadi hati-hati sekali. Harus kondisi seperti ini sudah dimasukkan ke jurnal oleh Profesor Liu Liang. Ini dihindari, tetapi kalau bisa diberikan herbal dahulu. Tetapi jika memang dia sudah ternyata kok dia cek negatif, ya tidak masalah. Silakan dibekam dengan catatan tolong diberikan stimulasi hangat dulu. Apa pakai TDP kah, infrared kah, sebatrotan kah, minyak yang hangat kah, diurut dan sebagainya ya. Itu silakan. Tapi sekali lagi jangan terlalu banyak bekamnya. Cukup di titik-titik yang sifatnya untuk men-trigger, untuk menghangatkan dan melancarkan sirkulasi darah, terutama kalau di terapi ya jantung, paru-paru, kalau dibekam pakai kahil, tadi jantung, paru-paru juga, limpa, lever dan sebagainya. Jadi jangan terlalu banyak titik-titik yang simptom yang lainnya dahulu. Ini gambaran sederhananya. Yang kedua adalah seperti ini. Kalau kondisi seperti ini sebenarnya teman-teman sekalian, ini overheating apa ya, panas yang berlebih. Dia akan menguras energi, esensinya akan terkuras. Maka sekali lagi ini pun jangan dibekam terlalu banyak. Jangan dilakukan tindakan terapi yang menyakitkan dan sebagainya. Karena ini mau tidak mau akan berpengaruh terhadap saraf. Ya, sekali lagi yang dibutuhkan dalam kondisi lidah seperti ini adalah nutrisi yang manis, yang kemudian yang dingin alami, manis, dingin alami, dan melancarkan sirkulasi darah. Itu yang harus awal dilakukan awal. Ini sudah masuk rumah sakit ya. Jadi sebenarnya Bapak teman-teman sekalian, ketika klien sudah masuk rumah sakit, maka bisakah diterapi? Bisa dengan cara herbal misalnya. Atau paling saya sering lakukan adalah rukyah. Tapi kalau misal ternyata bisa dilakukan dengan akupunktur, ya mungkin silakan, ataupun breast needle. Tapi sekali lagi itu masuk aturan rumah sakit atau tidak. Tapi intinya adalah hindari terapi fisik. Kasih herbal saja. Kita sudah bisa tahu nanti, oh ini harus diapakan, lidah seperti ini harus diapakan. Itu yang paling penting. Ya, herbalnya apa yang tepat? Itu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kembali lagi saya ingin sharing dengan teman-teman bagaimana caranya tepat, efektif, dan kemudian cepat dalam memberikan solusi kepada klien. Kemudian seperti ini. Jadi ini juga gambaran bahwa ciri-ciri indikasi dengan kondisi coronavirus itu adalah terjadinya lembab berlebih. Ini pada area-area paru-paru, limpa, lambung, sampai ke arah ginjal dan sebagainya. Ini sudah bisa dikatakan tertutup oleh dahak, tertutup oleh lembab, dan tertutup oleh yang sifatnya mendinginkan. Dan ini harus dibuka sumbatan dengan sesuatu yang sifatnya hangat, manis, dan pahit. Jadi, tetapi lebih dominannya adalah yang hangat dan manis, lebih dominannya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kondisi seperti ini teman-teman sekalian dikasih herbal yang sifatnya dingin, saga, pegagan, daun dewa walaupun sifatnya melancarkan sirkulasi darah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kondisi si klien dengan kondisi diagnosis seperti ini adalah kondisi over lembabnya, kelebihan lembab,
bahkan kalau bahasa akupunturnya adalah ekses, ya, ini sudah berlebih. Oke, ini juga ditemukan oleh Profesor Liu ya, bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang sebenarnya di bawah selaput yang tebal ini sebenarnya adalah ada suatu panas yang berlebih, dan dilihat warnanya di bawah itu sudah hampir biru. Artinya apa? Stagnasi yang berlebih, over stagnasi yang kemudian harusnya dia lancar, kemudian tersumbat oleh selaput yang terlalu tebal. Sehingga kondisi seperti ini mau tidak mau jantung akan bermasalah. Mau tidak mau sirkulasi darahnya otomatis akan bermasalah. Mau tidak mau dia akan muncul sumbatan-sumbatan pembuluh darah. Dan ini akan berbahaya sekali, dan bisa jadi panasnya itu tidak keluar, dan ini bisa jadi demamnya cukup tinggi dan sudah lama. Sekali lagi, grade level daripada warna ungu pun sudah menunjukkan ini grade yang sudah lama. Ya. Kemudian seperti ini. Ini juga pasien di Wuhan ya dengan kondisi seperti ini yang sudah otomatis terkena, dalam artian di sini adalah sudah mulai semuanya tertutupi oleh selaput yang nampak nampak di sini pekat sekali ya, nampak pekat yang sehingga dia menutup jalur peredaran darah. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, di sini luar biasa. Intinya adalah di sini harus kondisi seperti ini jangan dilakukan tindakan yang membutuhkan terapi fisik yang keras. Kalaupun mau dipijat, hanya pijat pada titik-titik yang sifatnya titik-titik C atau titik Q kalau bahasa itu. Kalau mau dibekam hanya pada titik-titik mungkin maksimal 3 titik, kahil, jantung, dan paru misalnya. Jadi tidak boleh banyak. Tetapi sekali lagi tadi, indikatornya dia harus negatif. Kecuali Bapak Ibu sekalian, teman-teman nekat, ya nekat kayak saya. Gitu ya. Ya, jadi intinya adalah nekatnya itu kita memproteksi diri gitu ya. Jadi saya sampaikan, saya sempat nekat. Kenapa? Karena beberapa hari ini parnonya adalah mereka tidak mau ke rumah sakit dengan catatan ketika dicek langsung positif dan sebagainya. Bahkan saya kemarin 2 hari yang lalu ini saya sudah sampaikan kepada klien tersebut, Pak, tolong jangan ke rumah sakit dulu, Bapak kondisinya demam. Setelah itu boleh, saya bilang gitu. Tetapi artinya kita tidak menafikan rumah sakit ya, sekali lagi teman-teman. Artinya apa? Jangan ketika kondisi dia demam, saya sudah cek dia demam, tensinya juga sudah drop, dia sudah rendah. Kemudian dia minta surat dokter ceritanya. Dan di sana tidak boleh kecuali harus antigen. Akhirnya masuk perangkap lah, dan kemudian dia WA ke saya, Pak Heri, bad news. Inilah yang saya sampaikan. Ya, jadi jangan sampai kemudian ini sebenarnya sudah di mana-mana. Beberapa saya lihat pejabat tinggi juga menyampaikan jika memang kondisi demam, istirahat dahulu, terapi pola makan yang baik, sayuran buah-buahan dimaksimalkan, itu dulu saja. Jadi jangan sampai kemudian kita nekat ke rumah sakit atau klinik ya. Sekali lagi kalau sudah melakukan itu ya tentunya adalah SOP dari klinik atau rumah sakit. Oke, terakhir yang ketiga nih. Yang ketiga, ini teman-teman sekalian, sekali lagi ini juga kondisi jadi gini, kenapa kok berbeda-beda antara satu sama lain, padahal ini juga kemudian inilah yang disebut dengan grade atau level. Profesor Lili yang disebut menyampaikan bahwa grade level daripada kasus satu kasus yang lain bisa berbeda ya, artinya bisa jadi ke awalnya memang seperti ini, kemudian berubah ke seperti ini, kemudian lanjut ke artinya tidak semua kemudian sama. Nah, inilah uniknya, inilah luar biasanya kalau kita paham diagnosa. Artinya apa? Bisa jadi kondisi seseorang itu mulai tahapan pada ke arah yang katakanlah sudah mulai virusnya itu katakanlah sudah mulai menyerang dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan kesimpulan secara umum sebenarnya adalah lebih kepada imunitasnya sedang kondisi saat itu seperti apa, gitu ya.
Makanya kondisi seperti ini yang ketiga, ini kondisi yang panas yang awal yang sebenarnya ini bisa diantisipasi, tapi karena dia sudah banyak kotorannya, dia sudah banyak apa istilahnya racun toksin yang ada di sininya di dalamnya, sehingga ini juga menjadikan sebuah gambaran jika di PCR atau antigen dan sebagainya, maka ini sudah bisa dipastikan menurut prinsip diagnosa lidah ini eh, positif gitu ya. Tapi itu sekali lagi itu adalah screening awal. Itu screening awal. Tetapi sekali lagi tolong kondisi-kondisi panas seperti ini jangan hindari dahulu, istirahat dahulu, berikan nutrisi. Dan nutrisi yang sesungguhnya sebenarnya adalah prinsip dasarnya adalah sayuran dan buah-buahan. Itu prinsip dasarnya. Ya, atau kalau bahasa kitab klasik dan Tibun Nabawi alkimia, pola makan, pola hidup itu adalah yang utama. Jadi dari mana ya? Kembali lagi ke herbal. Itu yang paling utama. Oke, teman-teman sekalian, ini saya sampaikan sedikit testimoni saya bahwa kondisi teman ini adalah di mana dia sudah divonis harus karantina dan sebagainya, tetapi dia mempunyai riwayat autoimun, komorbidnya adalah autoimun. Dan kemudian komorbid autoimun cukup memperparah kondisi orang yang positif corona pastinya itu, apalagi dengan kondisi-kondisi yang luar biasa. Beliau 3 bulan tidak bisa masuk kerja, bahkan 4 bulan cuti dari perusahaannya, dan alhamdulillah beliau masih bisa dispensasi dapat gaji walaupun mungkin tidak masih dapat gaji lah. Intinya adalah di sini beliau saya coba untuk Bismillah memberanikan diri untuk terapi beliau dengan saya bawa oximeter gitu ya. Kemudian awalnya adalah 95, kemudian selanjutnya ketika setelah pasca bekam dalam hitungan berapa menit itu sudah berubah menjadi 98, 99 dan seterusnya. Jadi sudah mulai bagus. Apa ya? Ini berkaitan dengan napas dan sebagainya. Dan titik yang paling saya utamakan karena dia kondisinya drop dan kemudian butuh percepatan saat itu, karena kalau tidak dia harus masuk rumah sakit dan sebagainya, maka saya bekam di titik sternum, di titik tulang bagian tengah, kemudian bagian lung ataupun bagian paru-paru kanan kiri, kemudian bagian dada juga sama, organnya jantung dan paru-paru. Cukup 5 titik saja di sini. Ya, ini luar biasa. Alhamdulillah sekarang dia sehat walafiat, dia sudah bisa bekerja kembali normal dan sebagainya. Dan awalnya lidahnya seperti ini bang, ya agak sedikit kecil, agak sedikit tertutupi. Tapi ini sudah digambarkan bahwa dia kondisinya untuk jalan saja tidak bisa, untuk ke depan saja dia harus dipapa dan sebagainya. Ini luar biasa aja. Alhamdulillah sekali lagi dengan kondisi-kondisi yang kemudian kita terapi, kita berikan kebetulan dia juga herbalnya banyak, konsumsinya rutin, dan biarlah dia sembuh daripada coronavirus ataupun positif COVID-nya, dan alhamdulillah secara autoimun berangsur-angsur luar biasa pulih-pulih, dan hari ini informasinya ya alhamdulillah tidak ada lagi kabar bahwa beliau sakit dan sebagainya. Intinya adalah kita membantu klien agar kita bisa lebih memberikan manfaat buat dirinya. Maaf Ustadz, saya jeda sebentar. Ya. Waktunya kurang dari 5 menit. Oh gitu? Iya. Kita sampai jam 9:30 ya? Iya. Jadi boleh pertanyaan? Boleh pertanyaan. Jadi boleh satu pertanyaan. Boleh, pertanyaan. Pokoknya setengah jam boleh silakan sih. Kita takutnya enggak.
ini udah 9:30 sekarang. Oh, 9:30 ya, berarti saya salah ini. Itu sebentar. Iya, iya. Lihat jam saya. Coba cek jam. Oh, jam 1, oke. Jam berapa sekarang? Jam 21:05, maaf. Oh, 21:05, makanya. Iya, benar Jadi ya. mau dilanjut 15 menit lagi, setelah itu 2 pertanyaan. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Baik. Oke, Terima kasih, Ustaz. Oke. Ini banyak studi kasus, makanya saya lebih suka ini contoh yang kedua. Ini Bapak, teman-teman sekalian, ini yang saya nekat. Ya, jujur ini dia kasihan, kondisinya habis dari sudah 4 bulan tidak dibayar gajinya karena kondisi perusahaannya, dan kemudian dia sakit, dan kemudian dia bingung mau ke rumah sakit juga biaya dan mungkin yang lainnya, maka saya coba untuk datang kondisinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini nih yang saya jadikan kursornya. Ini luar biasa, datang dengan kondisi seperti ini, dan saya sudah pastikan secara diagnosis ini, dan saya cek dari matanya. Sekali lagi teman-teman, saya mengkolaborasikan diagnosa dari mata, dari iridologi, dari lidah, kemudian dari palpasi saya jarang, tapi intinya lebih kepada diagnosa iridologi dan lidah. Itu yang saya kuatkan. Kalaupun memang darurat, saya akan lakukan diagnosa QRMA, quantum resonance magnetic analyzer. Itu pun kalau memang darurat. Tapi sekali lagi, dua itu, diagnosa iridologi dan lidah, itu sudah sangatlah kuat menurut saya. Walaupun saya sendiri punya alat QRMA, saya punya alat LBA, saya punya alat yang bisa deteksi ke hidung ataupun ke telinga yang kecil ya. Tetapi sekali lagi, yang paling saya sering lakukan adalah diagnosa lidah dan iridologi. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya sudah bilang, dan kondisinya memang dia drop, ya. Ya tadi, klien Tuan H, usia 36 tahun, datang dengan kondisi lemas, drop dan sesak napas dan sebagai batuk. Kalau orang melihat kondisi seperti ini, pasti kabur. Pasti pergi. Kenapa? Karena dia, mohon maaf, dia kondisi yang luar biasa. Pucat lah, sesak lah, batuknya juga, mohon maaf, sangat-sangat ya, katakanlah bisa jadi nanti malah cipratannya itu juga ke kita. Tapi alhamdulillah, saya terima, saya ngobrol, saya pakai ya APD-nya sederhana, pakai hand sanitizer, pakai masker dan sebagainya, cukup menurut saya. Kemudian saya sampaikan, saya diagnosa, dan saya bilang untuk terapi herbal dahulu. Alhamdulillah 3 hari berubah luar biasa, dan alhamdulillah pas setelah 2 kali datang, pertama datang kondisi itu, kedua datang kemudian sudah luar biasa baik dan sudah perubahan signifikan, baru saya berani bekam, dan terakhir kondisinya seperti ini juga. Ya, ini orangnya sama ya, dan beda karena jenggotnya banyak ini. Jadi ini luar biasa. Inilah yang kemudian menjadikan sebuah sugesti untuk kita bahwa yang paling signifikan perubahan dalam sebuah diagnosis nyata lidah. Kalau iris mata, iridologi, skolera dan sebagainya lama gitu ya. Mungkin setahun, kemarin juga Ustaz Amrullah sampaikan juga agak lama, apalagi iridologi itu butuh proses. Tapi kalau lidah sangat cepat. Bahkan makanya nanti saya sampaikan bahwa ada yang 1 hari sudah berubah hanya dengan lidah ya. Jadi intinya adalah ini seperti itu teman-teman. Tolong sekali lagi, jika ada kondisi seperti ini, tolong jangan langsung diterapi untuk kondisi pandemik saat ini ya. Sebenarnya agak parno kalau misalnya dia kondisinya tidak pandemik, mungkin kita nyantai saja. Artinya tidak ada suatu rumus hari ini muncul corona dan sebagainya, mungkin katakanlah kita tidak terlalu khawatir. Tapi kan ya, kondisi seperti ini ya, akhirnya suasana lah yang menciptakan seperti ini. Jadi tetaplah protektif agar kita juga tetap kita APD yang tentunya standar kesehatan yang baik tanpa harus lengkap ya.
pakai baju seperti di nakes Wisma Atlet dan sebagainya ya. Kayak gitu saya juga pernah melamar tapi saya nggak mau. Pas saya tanya Ustaz Amrullah, waduh, selama 6 jam satu shift atau 8 jam kita pakai terus, selama shift malam terus pakai dan sebagainya. Waduh, luar biasa seperti apa ya. Itulah perjuangan daripada teman-teman Satgas COVID ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa testimoni testimoni sehari langsung berubah. Saya gunakan 2 pakai Kireta ya. Kalau teman-teman punya alatnya ini, kalau ada warna merah dan kuning, birunya jarang, apalagi hijaunya juga jarang, udah ya. Dan ini lihat grade-nya ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti sifatnya over atau lebih ya, atau high ya. Kalau ke kiri sebaliknya, maka ini sudah munculnya sumbatan pembuluh darahnya. Ini satu saja, jadi kita bisa mendiagnosa 36 organ. Saya sering menggunakan ini penjelasannya, tapi tidak melulu pakai ini, tapi lebih kepada penjelasan secara kombinasi antara klasik, tibu nabawi dan sebagainya. Jadi medis juga masuk sedikit, tapi intinya adalah kita paham bahwa ada suatu ketidakseimbangan di sini. Maka saya ingin menyampaikan sugesti ke teman-teman sekalian, teman-teman seprofesi dimanapun, yakinlah Bismillah, awalnya seperti ini darahnya, ini lidahnya, itu langsung berubah seperti ini. Ini tidak ada jeda. Jadi saya tuh 22 Agustus sebenarnya ini saya kolektif itu baru-baru ini saja. Dahulu juga saya sering lakukan. Jadi inti kondisinya luar biasa. Usia dari Karawang datang dengan keluhan lemes, jalan dibantu, sehari sebelumnya diinfus karena drop, datang ke kita setelah kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, tensinya tinggi ya, nadinya juga luar biasa, kemudian kepala pusing dan sebagainya. Ini yang saya lakukan ya, sekali lagi. Kemudian pusing dan lemes, Masya Allah luar biasa. Diberi minuman madu hangat dan bekam. Cuma 7 titik secara bertahap. Sekali lagi 7 titik secara bertahap. Jadi tidak langsung. Akhir dulu, kemudian 2 lagi, di mana lagi. Nah itu. Alhamdulillah dengan izin Allah dia sudah mulai pusing dan lemesnya berkurang dan bisa tertawa atau senyum. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuktikan sebuah skala. Kalau dalam ilmu sedikit tesis ataupun mungkin KTI ataupun penelitian ataupun mungkin yang lainnya, maka ini disebut dengan skala. Skalanya seperti apa di awal, lemesnya seperti apa, pusingnya seperti apa. Maka dengan hijama, dengan bekam dan kasih herbal itu luar biasa cepat. Ya, tentunya saya juga sering mengkombinasikan dengan akupunktur, pijat, topung ataupun yang lainnya. Tetapi intinya sekali lagi gunakan sebuah kaidah bahwa kita esensinya sedang mengerjakan apa. Kalau kita mengerjakan sebuah esensi darah, maka kita harus libatkan bekam. Kalau esensinya terhadap sesuatu yang sifatnya saraf, mungkin kebas dan sebagainya, bisa kita libatkan topung atau pijat atau akupunktur. Kalau esensinya ternyata dia ada nyeri dan sebagainya, maka kita libatkan akupunktur dan kemudian bekam dan yang lainnya. Kalau ada hal tertentu yang sifatnya ke arah ruqyah, maka campur tambahkan dengan ruqyah dan sebagainya. Itu maksudnya inilah yang kemudian menjadi sebuah analisis buat teman-teman sekalian. Jadi jangan kemudian juga a priori bahwa harus di bekam saja ya. Belum tentu orang tulang belakang skiolosis nggak bisa dibekam ya, bisa yang sifatnya melancarkan sirkulasi darah, tetapi dalam kaidah untuk membetulkannya, memobilisasi dan mereposisi tulangnya nggak bisa gitu ya. Jadi tolong sekali lagi kita lihat esensi dalam sebuah diagnosisnya gitu. Oke, itu Pak Sadeli ya, mungkin proses tanya jawab kali, silakan. Sebelum kita masuk ke sindrom dan prinsip lidah. Pak Sadeli? Ya, baik Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita dikasih jeda untuk bertanya. Semoga pertanyaannya maksimal. Yang pertama pertanyaannya dari Bapak-Bapak dulu. Atau dari Bapak-Bapak dulu, 1 orang saja. Pertanyaannya lengkap, padat, singkat. Biar yang lain bisa itu. Baik,
Ada yang silakan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak-bapak Silakan sekalian langsung untuk atau bertanya. mungkin sharing boleh Langsung. Mas Adeli. Kalau Ya, memang ada yang lain silakan. ada mau sharing silakan. Tuh Bu Ayo, siapa? Tari itu. Silakan berarti dari perempuan dulu. Silakan Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior. Terima kasih atas waktunya Ustaz Heri. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya, sudah silaturahmi lagi. Alhamdulillah ketemu lagi walaupun lewat Zoom Bu. Mau bertanya, Ustaz. Iya. Itu tadi diagnosa lidah yang di level sakaratul maut itu apa cirinya seperti itu aja, Pak? Ada ciri yang lain? Oke, baik. Itu aja Bu ya. Oke. Yang arah sakaratul maut, karena saya biasa menemukan itu warna lidahnya itu pucat tanpa warna seperti itu. Baik. Ya, Masya Allah luar biasa. Langsung Pak Sadeli jawab. Terima kasih. Ya. Jadi gini Bu, ada dalam sebuah kitab klasik dari Tibun Nabawi atau kitab di situ namanya kitab jiwa yang apa yang mau sakaratul maut gitu ya. Saya juga lupa kitabnya. Tapi intinya kita sudah bahas ini di kuliah 3 tahun klasik dari Tibun Nabawi. Ciri-ciri yang nampak pada kondisi sakaratul maut atau kondisi yang mau wasalam, terkumpulnya seluruh warna. Jadi warna putih ada, warna kuning ada, warna hitam ada, dan kemudian ciri yang paling spesifiknya lagi adalah ada sirip seperti ikan hiu di lidahnya. Sirip seperti ikan hiu. Jadi itu sudah kayak kerak, tapi sudah agak tebal maksudnya ya. Itu intinya adalah kondisi seperti itu menunjukkan ada sebuah proses matinya beberapa jaringan. Kalau bahasa medis saya gitu ya, ada beberapa matinya jaringan yang kemudian itu sensitif sekali jika dilakukan terapi. Jadi kalau saya kolaborasikan ketika saya kuliah, ini ada beberapa jaringan yang kemudian dia stuck ataupun tersumbat, yang kemudian itu bisa menjadikan sistemik organnya itu jadi nanti bermasalah. Jadi makanya tadi ciri-cirinya adalah terkumpulnya semuanya, baik itu putihnya tebal, kemudian yang kuningnya juga tebal, warna hitamnya mendominasi, dan yang terpenting lagi adalah ada seperti sirip ikan hiu. Nah, itu bisa terlihat secara jelas ketika kita lihat pakai handphone kita atau pakai pen light kita dari atas. Itu cukup terlihat luar biasa. Sekali lagi itu pengalaman dari saya juga, saya sudah pernah beberapa kali ketemu, dan ini sebagai sharing saja bahwa ketika seperti itu saya datang, saya sebenarnya juga pernah dianggap sebagai apa ya istilahnya, terapis pasien terminal kali ya, pasien yang mau sakaratul maut. Jadi kalau mau meninggal mungkin saya membantukan talkinnya, atau mungkin kalau ruhnya agak susah keluar gitu ya. Jadi saya kadang-kadang sering dipanggil seperti itu. Tetapi ketika saya lihat lidahnya seperti itu, Bu Tari, itu langsung saya minta kepada saudara saya yang lainnya. Waktu itu kejadiannya suaminya yang seperti itu, kemudian istrinya katakanlah dia dipangku kepalanya, ditalkinkan. Jadi istrinya mentalkinkan, yang lainnya itu jadi jangan pada nangis, boleh ngaji silakan. Kemudian saya sarankan mereka untuk, ini solusinya, cari minyak hangat, oleskan pada titik-titik C, terutama pada telapak tangan, telapak kaki, kemudian pusar, kemudian belakang juga simetris, kemudian umumugis, kasih yang sifatnya hangat. Kemudian kasih di lidahnya secara perlahan katakanlah cairan ataupun mungkin rebusan dari garam krosak ataupun garam bukit dan sebagainya, teteskan perlahan-perlahan di lidahnya. Itu yang saya lakukan. Beberapa qadarullah meninggal. Beberapa qadarullah alhamdulillah sembuh kembali. Jadi ada beberapa yang ya memang sulit, nggak bisa. Tapi tadi kalau kita lakukan bekam, akupunktur, nanti kita kena
pidana atau pidata ya, nggak tahu saya seperti itu. Itu Bu Tari. Jadi intinya adalah terpenuhinya itu. Tapi kalau misalnya hanya, tapi kan lihat lagi kondisi fisiknya seperti apa. Kalau kondisi fisiknya masih kuat, sehat, lidahnya seperti itu ya, itu bisa dilakukan terapi. Tapi biasanya itu dibarengi dengan kondisi yang memang sudah payah gitu. Wallahu alam bishawab. Itu Pak Sadeli. Ada lagi, silakan. Pak Sadeli masuk. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa memberikan manfaat atau ilmu dari rekan-rekan kita yang lain dari pertanyaan Bu Tari. Baik, dari bapak-bapak silakan yang mau bertanya. Mana bapak-bapaknya nih? Sharing. Wah, udah ini. Udah pada master. Pak Jul Hendrik, Pak Riko. Mariko mana nih? Ayo Bu Maya, Bu, ibu-ibu lagi, jangan. Ya. Ini dari Selangor, Pak Sofian. Silakan Pak Sofian. Pak Sofian, Masya Allah. Silakan Pak. Sinyal kurang bagus rupanya. Boleh di chat lah, di kolom chat itu. Assalamualaikum, Ustadz. Iya. Ya, dengan Ibu siapa tadi? Bu Juju. Halo, dengan Ya. Bu Heti. Iya. Bu Heti. Silakan Bu. Silakan Bu Heti. Izin Suaranya kedengeran Bu? Suaranya menghilang. Silakan Bu Heti. Suaranya menghilang beliau. Iya, halo. Ya, Ustadz. Siap. Ya, lanjut Bu. Ada klien dengan positif COVID, cuma beliau punya batu empedu juga riwayat. Jadi untuk pengobatan herbalnya gimana ya Ustadz? Batu empedu ya? Batu empedu, karena keluhan beliau itu nyeri di kanan, sisi dada kanan dan kiri. Oke. Maaf Ustadz Heri, sebelum dijawab sudah ditanyakan dulu masalah diagnosanya. Diagnosa lidahnya udah seperti apa? Oh iya. Iya. Ya Bu Heti silakan. Untuk dia lidahnya sih warnanya itu agak keunguan ya, selaputnya putihnya tebal. Jadi sisi area livernya itu memang agak merah ya. Oke. Agak keunguan Bu ya? Iya, agak keunguan. Unguannya Riwayat memang batu empedu udah lama beliau. Udah lama ya? Oh gitu. Baik. Tapi dia sudah, artinya komorbidnya adalah batu empedu. Ada komorbid yang lain? Nggak ada sih katanya. Ya? Oke, baik. Jadi sedikit lagi Bu saya sampaikan bahwa batu empedu bukan komorbid yang memperparah pasien COVID lah ya. Tetapi karena area yang berhubungan dengan tersebut adalah korelasinya dengan fungsi ginjal, maka dia akan menjadikan sendi dan staminanya akan drop. Tetapi saya menyarankan bahwa tetap terapi. Jadi gini Bu, kalau saya buat paket namanya. Paketnya adalah poin yang paling dominan itu keluhannya saat itu apa misalnya. Maka kalau misalnya korelasinya dengan COVID-nya, misalnya kita kasih madu kusul indi misalnya, atau kusul indi, atau mungkin kita sekarang sudah luar biasa banyak, mohon maaf teman-teman. Saya yakin bahwa ketika COVID mulai, sudah muncul jurnal namanya jahe untuk bisa mengantisipasi atau menguatkan imunitas. Jahe bisa. Kemudian Ustadz Adi memunculkan kusul hindi, dan saya pun sudah bicara di TV Harmoni juga kusul hindi dengan manfaat yang luar biasa. Ada 7 manfaat yang intinya adalah juga untuk peradangan paru-paru dan sebagainya. Kemudian di WHO sudah license atau membolehkan Thailand untuk menjadikan obat COVID adalah Sambiloto. Walaupun Sambiloto paling banyak di Indonesia bukan di Thailand. Dan ternyata kita kombinasikan lagi dengan habatus sauda, luar biasa. Maka saya menyarankan Bu, kalau ingin kompleks dalam artian ingin sekaligus,
maka cari komposisi yang komposisi tersebut juga untuk batu empedu. Contoh, ternyata di dalamnya itu ada kecibeling, misalnya. Oh, ternyata di dalamnya ada tapak liman. Itu salah satu untuk batu empedu. Kalau ternyata ada gempur batu, nah itu boleh. Tetapi saya lihat jarang. Maka solusinya adalah berikan kedua-duanya. Herbal untuk COVID juga diberikan dengan catatan tidak boleh berlebih. Misalnya hanya 2 jenis misalnya. Tambahkan lagi 1 atau 2 jenis lagi untuk batu empedunya. Apa batu empedu ya tadi? Bisa pakai tapak liman, bisa pakai gempur batu, bisa pakai kemudian kecibeling dan sebagainya. Itu boleh bentuknya serbuk, boleh bentuknya madu dan sebagainya. Silakan itu dipadukan. Dan rumus dalam sebuah kaidah terapi herbal adalah semakin banyak dosis herbal diberikan, maka semakin banyak juga konsumsi air untuk menyeimbangkan daripada sistem metabolisme proses di dalam tubuh kita. Jadi herbal tersebut akan diproses secara metabolisme dan membutuhkan cairan atau air yang banyak agar dapat lebih baik, maksimal, bahkan tidak terjadi hal-hal yang lainnya. Jadi silakan Ibu. Jadi tadi rumusnya adalah boleh kayak kalau batu empedu, boleh pakai temulawak juga bisa, tapi sekali lagi konsep herbal itu tidak ada obat dewa. Jadi misalnya Ibu nemuin di situ adalah kapsul batu empedu, ya silakan. Atau madu batu empedu silakan, nggak masalah, ya. Jadi itu insya Allah aman. Tapi sekali lagi prinsip dasarnya adalah tolong kita pemberian herbal itu nanti residunya mau kemana, misalnya. Nah, kalau residunya itu mau ke ginjal, maka kita kasih herbal yang sifatnya diuretik, gitu Bu. Kalau residunya itu mau ke BAB, kita kasih herbal yang ada pencaharnya. Itu rumus. Jadi nanti aman sih, dia tidak muncul DOC, gitu Bu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab.